Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur kepadamu untuk anugerah Allah yang besar dalam hidup kami. Karena pada hari ini lagi kami kembali lagi merenungkan firman Allah. Biarlah Roh Kristus menyertai dan memimpin hati dan pikiran kami, baik kami yang memberitakan maupun kami yang mendengarkan, sehingga setiap kami boleh dikuatkan oleh kebenaran Tuhan dan boleh tetap memberikan kepada kami pengharapan di dalam Kristus yang telah memberikan firman kepada kami, sehingga hari-hari hidup kami boleh tetap dipimpin dan diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu di depan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Ulangan pasal yang ke-31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nanti di dalam pembahasan saya akan merefer ke dalam beberapa ayat sebelum daripada pasal 31. Kita baca Ulangan 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ada 3 poin besar yang akan kita renungkan di bawah subtema melampaui ketakutan. Sekali lagi ini adalah perkataan Musa untuk mempersiapkan Yosua maupun generasi yang baru untuk memasuki tanah Kanaan dengan peperangan-peperangan yang harus mereka itu lewati. Dan mari kita lihat hal yang pertama yang dibahas di dalam firman Tuhan ini di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 adalah peperangan sebagai tantangan di masa yang akan datang. Peperangan adalah tantangan masa depan. Waktu saudara dan saya membaca pasal 31 ayat yang ke-3a, dikatakan oleh Tuhan, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Memunahkan bangsa-bangsa. Istilah memunahkan ini menggambarkan kepada kita adanya fakta peperangan yang adalah Tuhan sendiri yang menetapkan. Kalimat memunahkan bangsa-bangsa menunjukkan kepada kita fakta peperangan yang sebenarnya sudah ditetapkan Allah. Mari kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini adalah peperangan yang Allah tetapkan sejak awal di mana manusia itu jatuh di dalam dosa dan kemudian Dia sendiri yang kemudian menetapkan adanya peperangan. Mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, saya bacakan bagi kita sekalian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di dalam Ulangan pasal 31 ini adalah peperangan berhadapan dengan Kanaan, tetapi peperangan ini menggemakan kembali apa yang ditetapkan Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa Allah sendiri menetapkan adanya peperangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti peperangan itu adalah kehendak Allah. Peperangan itu adalah kehendak Allah. Baik peperangan yang ditetapkan Allah dalam Kejadian 3 ayat 15 maupun peperangan setelah itu antara ular dan perempuan, antara keturunan ular dan keturunan perempuan,
antara keturunan perempuan dan ular itu sendiri. Saudara perhatikan, ular dan perempuan, keturunan ular dan keturunan perempuan, dan kemudian keturunan perempuan dan ular, ini adalah kehendak Allah. Jadi peperangan itu adalah kehendak Allah. Itu bukan karena semata-mata akibat kejatuhan manusia di dalam dosa, tetapi memang Allah yang berkehendak untuk semuanya itu terjadi. Semuanya itu ada di dalam penetapan kekal Allah. Yang kedua, saudara dan saya melihat bahwa peperangan itu menyatakan keberadaan dua kelompok manusia yang senantiasa ada di dalam dunia ini. Yang dimana dua kelompok manusia ini tidak pernah berdamai. Tidak akan pernah berdamai. Saudara mau mengupayakan perdamaian macam apapun di antara kedua kelompok orang ini, selalu tidak akan tercapai. Kenapa? Karena memang Allah yang menetapkan untuk kedua kelompok manusia ini tidak akan berdamai untuk selamanya dari kekal sampai kekal. Saudara, ini adalah berbicara mengenai keturunan perempuan dan keturunan ular yang tidak mungkin ada perdamaian di dalamnya. Yang ketiga, saudara dan saya melihat bahwa peperangan ini adalah menyatakan kekudusan Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang bertindak untuk melawan dosa dan iblis. Allah menyatakan kekudusannya yang tidak akan pernah kompromi dengan keberadaan dosa maupun keberadaan iblis yang telah jatuh di dalam dosa itu. Dan bahwa kedaulatan dan pemerintahannya atas dosa dan iblis itu digunakan, dimanfaatkan oleh Allah untuk apa? Menyatakan kemuliaan Allah. Jadi di dalam peperangan ini bukan tanda kekalahan daripada Allah ataupun kekalahan daripada umat Allah. Tetapi justru ini adalah menyatakan supremasi Allah, kedaulatan Allah, kekudusan Allah dan pemerintahan Allah atas dosa dan iblis. Dosa dan iblis adalah alat-alat yang menyatakan kemuliaan Allah. Dosa dan iblis bukanlah kekuasaan yang setara dengan Allah. Yang sama seperti saudara dan saya dapatkan di dalam konsep yin dan yang. Ya. Yin dan yang mana antara kekuasaan kegelapan dan kekuasaan terang itu seolah-olah menjadi dua kekuasaan yang sama kuat. Ya. Itu salah saudara. Di dalam Alkitab Allah menunjukkan dengan jelas bahwa kegelapan, dosa dan iblis ada di bawah pemerintahan Allah. Keduanya adalah alat atau sarana semata-mata di hadapan Allah yang digunakan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang keempat, peperangan yang dinyatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 dan kemudian dikumandangkan kembali di dalam Ulangan 31 ayat 3 adalah menyatakan pemeliharaan Allah atas umatnya melalui keturunan perempuan yang nantinya akan menang atas dosa dan iblis yang digambarkan meremukkan kepala ular di dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi peperangan itu sendiri adalah wujud daripada providensia Allah. Peperangan itu adalah wujud providensia Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian peperangan ini tidak mungkin dihindari. Peperangan ini tidak mungkin diabaikan. Peperangan ini pasti dimasuki, pasti dialami oleh semua orang yang percaya kepada Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat. Tadi adalah konteks fakta peperangan, di mana itu adalah penetapan kekal Allah. Dan sekarang mari kita mengerucut, kita masuk lebih dalam lagi ke dalam konteks Kanaan. Sebentar lagi Israel akan memasuki tanah Kanaan dan menaklukkan tanah Kanaan. Sebagaimana perintah yang Allah berikan melalui Musa kepada Israel untuk menaklukkan tanah Kanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanah Kanaan di dalam konsep perjanjian lama, selain memang ini adalah tanah perjanjian Allah, tetapi mengapakah orang-orang Kanaan itu harus ditumpas habis? Mengapakah orang-orang Kanaan, penduduk tanah Kanaan harus ditumpas habis? Tanah itu adalah tanah yang dijanjikan Allah kepada para patriark, Abraham, Ishak dan Yakub dan kepada keturunannya. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa penduduk Kanaan semuanya harus ditumpas habis tanpa kecuali? Laki-laki, perempuan, anak-anak semua yang menyusui, ya, dan kemudian bahkan wanita yang mengandung sekalipun tidak akan luput dari pedang Israel. Ini adalah sesuatu yang mengerikan, bukan? Ini adalah sesuatu penumpasan yang sama sekali tidak akan menyisakan apapun. Mengapa demikian? Karena di hadapan Allah, Kanaan adalah simbol dosa dan kefasikan yang melawan Allah. Di satu pihak tanah Kanaan adalah tanah perjanjian, tetapi di pihak lain perintah Allah untuk menghabisi seluruh penduduk tanah Kanaan adalah simbol bahwa Kanaan adalah gambaran dosa dan kefasikan yang melawan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca di dalam Ulangan 20 ayat yang ke-18, kenapa Allah memerintahkan untuk menghancurkan tanah Kanaan, dalam hal ini penduduknya, tanpa menyisakan satu apapun, ya. Semua yang bernafas harus dihabisi. Ulangan 20 ayat yang ke-18.
Kita lihat demikian firman Tuhan, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Ini adalah kalimat Tuhan yang menunjukkan bahwa kenapa penduduk Kanaan harus dihabisi total, tidak ada sisa melalui Israel. Allah habisi mereka karena apa? Karena Kanaan dan segala kebiasaannya adalah hal yang berdosa, adalah kekejian di mata Tuhan, yang nanti kalau tidak ditumpas habis akan menjadi pencobaan tersendiri bagi Israel. Ketika Israel tinggal di tanah mereka, apa yang menjadi kebiasaan penduduk Kanaan itu, yaitu kekejian dan dosa, itu menjadi jerat, menjadi pencobaan bagi Israel. Karena itu harus dimusnahkan, harus dihabisi sampai tidak ada tersisa apapun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saja kita melihat bagaimana John Owen itu mengungkapkan pencobaan itu bekerja di dalam kehidupan daripada Israel. Dengan demikian, waktu saudara dan saya melihat kepada perintah Allah dalam Ulangan 20 ayat 18, ini adalah sesuatu yang membuat Israel dan kita hari ini harus betul-betul berjaga-jaga dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam aspek kerohanian kita. Kenapa? Karena sekeliling kita, orang-orang sekeliling kita, dunia, penduduk dunia yang tidak kenal Allah, mereka dapat menjadi pencobaan bagi kita dan bawa kita jatuh dalam dosa. Mari kita lihat cara kerja daripada pencobaan. Ya, kita tidak boleh menganggap remeh hal ini karena Allah sendiri memerintahkan untuk menghabisinya. Mari kita lihat, John Owen menunjukkan ada 5 cara kerja pencobaan. Yang bisa saja ini pun terjadi di dalam kehidupan kita gereja hari ini. Kenapa? Karena pada zaman dulu Israel juga terjerat di dalam pencobaan demikian dengan cara kerja pencobaan yang seperti ini. Pertama, pencobaan bekerja dengan cara menyeret pergi akal budi. Menyeret pergi akal budi. Saudara, sebelum saya melanjutkan penjelasan mengenai menyeret pergi akal budi, saya mau ajak kita baca Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya baca dari ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ini adalah karakteristik daripada pekerjaan pencobaan di dalam diri daripada orang-orang percaya dan juga ada di dalam diri orang-orang yang tidak percaya. Secara khusus kita melihat ke dalam diri orang percaya. Bagaimana pencobaan itu bekerja? Pertama adalah menyeret pergi akal budi. Akal budi diseret. Apa maksudnya diseret, saudara? Kalimat daripada John Owen. Maksudnya adalah pencobaan itu bekerja dengan cara yang begitu halus sampai dengan cara yang paling kasar. Cara halusnya adalah dia menyamar sedemikian rupa dan kemudian menawarkan kepada kita, membujuk kita dan memikat kita dengan beragam kenikmatan dosa yang menggiurkan. Saudara, istilah yang dipakai di dalam kitab Yakobus itu diseret, ya. Diseret itu seperti saudara dan saya membuang umpan ketika kita itu ada di dalam konteks mengail ikan atau kita sebagai orang yang suka pergi memukat ikan, ya, pukat ikan di lautan atau di sungai, saudara. Kita biasa pakai pancing dan kemudian buang umpan. Nah, umpan itu yang disebut dengan istilah menyeret itu. Jadi ketika umpan itu dilemparkan, umpan itu akan bergoyang-goyang. Kalau kita taruh, ya, umpan itu begitu indah sehingga ketika ikan itu melihat umpan itu memperlihatkan keindahannya, memperlihatkan sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang menarik, memikat daripada ikan itu untuk menangkapnya dan menggigit umpan tersebut. Nah, saudara, itu yang dilakukan oleh pencobaan. Ketika pencobaan itu datang secara halus sampai kepada cara yang paling kasar, yang dia lakukan adalah dia tawarkan kenikmatan-kenikmatan dosa itu. Dia bujuk kita, bujuk pikiran kita, dan pikat pikiran kita seperti umpan memikat ikan itu. Sedemikian sehingga pikiran kita termakan oleh pencobaan itu.
Saudara baca di dalam Ibrani 11 ayat 25 ini juga menjelaskan bagaimana akal budi kita terpikat, tertawan, terbujuk oleh rayuan pencobaan. Kedua, ketika pencobaan itu datang, dia tidak saja membawa akal budi. Kenapa pertama kali pencobaan datang itu dia menyeret dan kemudian menjerat akal budi? Karena segala keputusan manusia harus dimulai daripada akal budi. Segala tindak tanduk manusia, perilaku hidup dia dimulai daripada akal budi, pikiran dia. Maka pencobaan menyerang pertama kepada apa? Akal budi. Kemudian yang kedua adalah memikat afeksi. Afeksi ini yang dimaksudkan apa, saudara? Imajinasi kita, imajinasi. Setelah pikiran itu terpikat oleh segala macam kenikmatan dosa yang ditawarkan dan dibujuk dan dipikat oleh pencobaan itu, maka afeksi kita akan mulai mengikutinya. Afeksi kita akan mulai dijerat dan kemudian memfokuskan afeksi kita itu ke dalam imajinasi-imajinasi, di mana imajinasi itu akan menampilkan gambaran-gambaran yang begitu indah atau kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan oleh pencobaan tersebut. Jadi imajinasi membayangkan, imajinasi menyajikan gambaran-gambaran daripada pencobaan itu. Dan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan didapatkan daripada pencobaan itu jika kita memilih untuk mengikutinya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu begitu luar biasa perjuangan kita melawan dosa ketika pencobaan itu datang, dosa itu datang dan menguasai kita. Mulai dari akal budi kita dan afeksi kita, imajinasi kita. Saudara pernah tidak ya, waktu saudara menginginkan sesuatu hal dan saudara tahu bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi itu terus terbayang-bayang dalam pikiran kita. Terus saudara. Ini adalah cara pencobaan memikat kita. Jadi membuat imajinasi itu sedemikian membayangkan segala kemungkinan dan tidak berhenti untuk memikirkannya. Tidak berhenti untuk membayangkannya. Tetapi terus membayangkan dan membangkitkan gairah dalam diri kita untuk apa? Ingin memilikinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang demikian saudara adalah hal yang begitu mengerikan. Dan itu terjadi di dalam seluruh keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa ketika pencobaan dan dosa itu datang mengganggu kita dan mencobai menggoda kita. Ketiga, setelah akal budi itu runtuh, jatuh pertahanannya, afeksi itu juga terjerat dan jatuh pertahanannya, imajinasi telah tercengkram di dalam seluruh gambaran-gambaran kenikmatan dosa itu. Maka hal ketiga adalah membuahkan dosa dalam kehendak. Artinya kehendak menyetujui apa yang dipikirkan, kehendak menyetujui afeksi dengan sukacita. Seluruh gambaran-gambaran itu yang disajikan di dalam imajinasi kita, kita menyetujuinya dengan sukacita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ambil contoh yang cukup ekstrim. Ketika saudara misalnya terpikat dengan gambar-gambar porno, terpikat dengan adegan-adegan seksual yang tidak berkehendak, tidak sesuai dengan kehendak Allah di dalam lembaga pernikahan. Saudara, ini menjadi sesuatu hal yang cukup terlihat jelas bagaimana dosa itu bekerja dan menggiurkan diri kita, membuat kita gambaran-gambaran yang membuat kita tergiur di dalamnya, dan kemudian kehendak kita menyetujuinya dan kemudian kita melakukannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sesuatu gambaran yang sangat-sangat jelas bagi kita ya. Ini dosa yang kemudian saya angkat secara ekstrim. Dosa yang lain pun terjadi dalam proses yang demikian sama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehendak adalah persetujuan terhadap pikiran dan afeksi untuk melahirkan apa? Melahirkan dosa pada tingkat yang keempat. Dosa itu terlihat di dalam perbuatan, terlihat di dalam perkataan kita, pikiran kita dan seluruh kehidupan kita, sehingga dosa itu terjadi lahir secara potensial maupun secara aktual, ya. Dan yang terakhir, ujung akhir, tujuan akhir daripada pencobaan itu adalah apa? Maut, kematian. Saudara dan saya ada di bawah perbudakan dosa, ya, di dalam kematian rohani. Saudara dan saya kemudian tidak bisa lepas daripada dosa itu, tetapi terikat di dalamnya dan binasa di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah cara kerja pencobaan. Dan Allah telah memperingatkan Israel untuk kemudian hentikan seluruh pencobaan itu melalui Ulangan 20 ayat 18 dengan cara apa? Basmi orang Kanaan. Ya, seluruh penduduk Kanaan, segala yang bernafas dibasmi habis tanpa tersisa. Kenapa? Karena pencobaan itu begitu mengerikan dan membawa Israel akan jatuh ke dalam dosa.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuat engkau dan saya memikirkan bagaimana keberadaan Israel di tanah Kanaan Allah telah persiapkan. Allah tidak ingin umatnya itu hidup di dalam ketidakkudusan. Tetapi Allah ingin umatnya itu ada di dalam kekudusan. Karena itu peperangan harus dilakukan. Peperangan harus dilakukan. Kanaan adalah simbol dosa dan kefasikan yang melawan Allah. Dengan seluruh cara kerja pencobaan yang ada. Maka Israel tidak boleh tinggal diam. Israel harus memerangi Kanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tantangan masa depan. Yang dimana Allah bicara secara jelas kepada Musa dan kemudian Musa sampaikan itu kepada Israel. Supaya Israel tidak melalaikan tanggung jawab utama yang telah ditetapkan Allah bagi Israel. Yaitu apa? Perangi Kanaan. Perangi Kanaan sebagai simbol dosa dan kefasikan yang melawan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi saya katakan. Peperangan itu karena ketetapan Allah dan Allah memerintahkan Israel untuk menghabisi penduduk tanah Kanaan karena itu adalah simbol dosa dan kefasikan, maka ini adalah suatu kewajiban yang mana Israel harus lakukan seumur hidup mereka. Ya, Israel harus lakukan seumur hidup mereka, memusnahkan sama sekali musuh, memusnahkan sama sekali, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Ulangan 31 ayat 3a, kehendak Allah adalah memusnahkan, kehendak Allah adalah kau tumpas sama sekali Kanaan dalam arti penduduknya dan seluruh kebiasaan-kebiasaan berdosa daripada orang Kanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan memunahkan atau kau tumpas sama sekali? Di dalam konsep rohani, Kanaan sebagai simbol dosa dan kefasikan, maka mari kita lihat peperangan secara fisik yang dilakukan atas penduduk Kanaan. Di dalam Israel memunahkan dan menumpas habis penduduk Kanaan. Ini adalah sebuah tindakan iman, sebuah simbol yang menunjukkan upaya Israel, perjuangan Israel, peperangan Israel dalam mematikan dosa. Mematikan dosa, mematikan segala sesuatu yang memungkinkan mereka untuk jatuh di dalam dosa. Ya. Saudara, mari kita lihat, memunahkan dan menumpas sama sekali Kanaan, kita definisikan itu di dalam konsep rohani, yaitu bahwa ini adalah upaya atau peperangan di dalam arti mematikan dosa. Ada 3 hal yang kita bisa lihat ketika Israel berperang dengan Kanaan secara fisik, menggambarkan peperangan secara rohani, di mana mereka, Israel, mematikan dosa. Yang pertama kita lihat, Israel kenapa harus mematikan dosa atau memusnahkan atau menumpas Kanaan secara simbolik yang menggambarkan mematikan dosa. Karena mematikan dosa itu akan menghindarkan kehidupan rohani Israel dari kehilangan semangat dan sukacita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa harus memusnahkan, harus menumpas sama sekali? Karena mematikan dosa adalah upaya, adalah cara untuk menghindarkan saudara dan saya dari kehidupan rohani yang mana kehilangan semangat dan sukacita yang Allah berikan. Nah, di dalam gambaran yang diberikan oleh John Owen dikatakan bahwa dosa itu melemahkan jiwa dan menghilangkan kekuatannya. Mari kita lihat di dalam Mazmur 38. Bagaimana perkataan Daud ketika dia berdosa, dia membiarkan keinginan berdosa itu terjadi dalam hidupnya dan kemudian dia kehilangan sukacita, kehilangan semangat untuk memuliakan Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 38 ayat 4 dan ayat yang ke-9. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Lalu ayat yang ke-9. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Mari Bapak Ibu lihat di situ, kehabisan tenaga, remuk redam, aku merintih karena degap-degup jantungku. Karena apa? Karena aku telah berdosa kepada Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kenapa Israel diperintahkan untuk memusnahkan Kanaan yang menyimbolkan dosa, yang menyimbolkan kefasikan, sebagai tindakan simbolik mematikan dosa itu. Karena dosa melemahkan jiwa kita. Dosa melemahkan kekuatan kita secara rohani. Dosa membuat kita itu tidak kemudian fokus kepada iman kita. Dosa membuat keadaan rohani di dalam jiwa menjadi tidak tenang. Mengalihkan fokus iman.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengalihkan fokus iman itu sekali lagi terjadi secara sederhana sekali. Lama-lama makin luas dan makin luas. Ya, ini adalah pengalihan fokus yang kemudian sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengidentifikasikan diri kita bagaimana terjadinya kehilangan fokus dalam iman kita. Saudara dan saya bisa mengalami kehilangan fokus iman di tengah-tengah saudara dan saya mempelajari firman. Saudara bisa kehilangan fokus iman di tengah-tengah saudara dan saya melayani Tuhan dengan begitu giat. Saudara bisa kehilangan fokus iman di tengah-tengah saudara dan saya mungkin sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita bisa kehilangan fokus iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat contoh-contoh di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru mengenai kehidupan para tokoh gereja ataupun tokoh-tokoh umat Allah yang dimana mereka kehilangan fokus iman. Contoh misalnya Simson. Saudara, yang saya menemukan bahwa dia memiliki karunia yang begitu besar, bukan? Di antara para hakim yang memimpin Israel, Simson memiliki karunia yang begitu luar biasa. Ya, bahkan dari dia di dalam kandungan Allah sudah menetapkan dia sebagai nasir, utusan Allah yang khusus dengan segala macam karunia yang Allah berikan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan daripada Simson ketika dia besar? Simson kehilangan fokus iman. Dia terpaut kepada apa? Terpaut kepada kekuatan, karunia-karunia yang Allah berikan kepada dia. Segala apa yang dia kerjakan, dia menangkan dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada dia. Tetapi sayangnya fokus iman dia beralih. Fokus iman dia beralih. Dari pengandalan kepada Tuhan menuju kepada pengandalan diri. Akhirnya pengandalan diri membawa dia kepada apa? Kejatuhan dengan Delilah. Dan akhirnya dia masuk ke dalam penghukuman yang diizinkan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa membuat keadaan kerohanian jiwa kita itu menjadi tidak tenang, melemahkan. Karena apa? Fokus iman kita itu beralih daripada Kristus itu sendiri, daripada Allah itu sendiri. Karena itu Allah berkata kepada Israel, punahkan Kanaan. Karena Kanaan akan membawa engkau fokus imanmu itu beralih kepada berhala-berhala, kepada kebiasaan-kebiasaan kafir, kebiasaan fasik yang tidak menyenangkan hati Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa membuat kita, jiwa kita lemah. Fokus iman kita beralih. Dan dosa juga membuat pikiran kita merasionalisasikan keinginan-keinginan daging dan menjadikannya layak untuk dipuaskan. Fokus iman beralih, maka langkah selanjutnya adalah rasionalisasi. Merasionalisasikan atau melegalkan atau membenarkan dengan segala macam argumentasi-argumentasi yang cukup logis untuk saudara dan saya itu memuaskan keinginan daging kita. Memuaskan hasrat hati kita yang adalah nafsu daging semata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa katakan bagaimana Abraham itu merasionalisasikan penipuan dia terhadap Firaun misalnya, atau terhadap Abimelek tentang relasi dia dengan Sarah. Bisa saja kita katakan bahwa itu karena memang demi keselamatannya Abraham. Kalau tidak, Abraham itu akan mati, dibunuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rasionalisasi bisa saja kita lakukan apa saja untuk kita bisa kerjakan supaya kehendak Allah itu tidak terjadi dan keinginan daging kita yang terpuaskan. Petrus, salah satu yang juga menunjukkan bagaimana merasionalisasikan ya apa yang menjadi pikiran dia untuk tidak mengerjakan kehendak Allah. Ketika Yesus memberitahukan kepada para muridnya tentang kematian dan kebangkitannya, Petrus menarik Yesus dan kemudian berkata, hal itu tidak kemudian akan terjadi. Ya. Hal itu kiranya jauh daripadamu. Hal itu tidak akan terjadi, yaitu kematian Kristus di atas kayu salib. Yesus berkata, "Enyala engkau iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia merasionalisasikan pikiran dia untuk kemudian menjauhkan Yesus daripada kehendak Allah, yaitu mati di atas kayu salib. Dengan cara apa? Panggil Yesus dan mengatakan bahwa kiranya itu jangan terjadi. Jauhlah itu daripada Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang melemahkan jiwa kita, melemahkan kekuatan kita untuk melakukan kehendak Allah. Dan yang ketiga, dosa membuat orang percaya melalaikan kewajiban untuk percaya dan taat kepada Allah dan firman-Nya. Fokus iman berubah, kemudian pikiran itu merasionalisasikan segala macam argumen untuk memuaskan keinginan daging, maka yang terakhir adalah saudara pasti tidak taat kepada Allah, saudara pasti akan meninggalkan kewajiban saudara kepada Allah. Nah, ini yang kemudian diperintahkan oleh Allah supaya jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan Israel di waktu yang akan datang.
Maka Israel harus memerangi Kanaan, harus menumpas habis penduduk Kanaan. Kenapa saudara? Karena kalau mereka membiarkannya, maka mereka akan terjatuh ke dalam kehidupan rohani yang sedemikian. Yang dimana semangat sukacita surgawi yang Allah berikan kepada mereka itu hilang. Karena dipengaruhi oleh dosa daripada orang Kanaan. Mematikan dosa, menghindarkan kehidupan rohani dari kehilangan semangat dan sukacita. Tetapi juga dosa itu adalah menggelapkan jiwa dan merampas penghiburan dan damai sejahtera dari jiwa kita. Yang membuat orang percaya itu tidak menyadari dan tidak menikmati hak istimewanya sebagai anak-anak Allah. Karena itu kematian terhadap dosa harus dikerjakan oleh Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus merampas penghiburan dan damai sejahtera. Sehingga membuat Israel tidak menikmati hak istimewa mereka sebagai anak-anak Allah. Mari kita lihat ketika Israel ada di dalam zaman hakim-hakim. Ketika saudara dan saya menemukan Israel ada di dalam zaman hakim-hakim setelah Yosua dan para tua-tua Israel itu meninggal dunia. Apa yang terjadi di sana saudara? Yang terjadi di sana adalah Israel tidak menikmati hak istimewa dia sebagai anak-anak Allah. Yang dilakukan oleh Israel adalah apa? Mencari penghiburan, mencari damai sejahtera dari Baal. Dari dewa-dewa asing tanah Kanaan. Dari musuh-musuh Israel, mereka mencoba untuk menyandarkan diri mereka kepada tangan musuh, kepada orang-orang yang fasik itu, kepada penyembahan berhala, kepada dewa-dewinya orang Kanaan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Allah menghukum Israel ketika mereka ada dalam zaman hakim-hakim. Jadi pada waktu itu Israel tidak menikmati hak istimewa mereka sebagai anak-anak Allah. Kenapa saudara? Karena dosa telah menggelapkan jiwa mereka dan merampas penghiburan dan damai sejahtera dari Allah. Padahal di dalam kitab Ulangan Allah sudah memberitahukan bagaimana providensia Allah yang harus diingat oleh Israel. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan tantangan di masa yang akan datang di tanah Kanaan, mereka tidak melupakan Tuhan dan gunakan hak istimewa mereka sebagai anak Allah untuk berseru kepada Allah, minta pertolongan Tuhan, minta anugerah Allah untuk kemudian menolong mereka di tengah-tengah masa sulit mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka abaikan status mereka yang istimewa itu dan berpaling kepada dewa asing, berpaling kepada bangsa-bangsa asing dengan segala lifestyle, gaya hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Allah memerintahkan Israel untuk tumpas sama sekali penduduk Kanaan. Karena apa? Dengan mematikan dosa, menghindarkan Israel daripada kehidupan rohani dan kehilangan semangat dan sukacita rohani yang Allah berikan. Kedua, kenapa harus tumpas habis penduduk tanah Kanaan, saudara? Karena tanah Kanaan itu menyimbolkan dosa dan kefasikan yang ada. Ini adalah gambaran yang kedua, mematikan dosa. Di mana melalui tindakan ini Allah menghasilkan pertumbuhan anugerahnya di dalam jiwa orang-orang yang percaya kepadanya. Anugerah Allah bertumbuh di dalam hidup umat Allah. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin penuh dalam kehidupan umat Allah. Karena umat Allah itu menjalankan kewajibannya dengan mematikan dosa. Saudara baca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah cara penggambaran Yesus yang juga sebenarnya kita lihat secara simbolik itu bisa dilihat melalui tindakan Israel secara fisik yang mematikan penduduk tanah Kanaan. Kita lihat Yohanes 15 bagaimana Kristus itu membersihkan pokok anggur ya dari ranting-rantingnya yang tidak berbuah. Di dalam ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Yesus memberikan kepada kita suatu keterangan melalui perumpamaan pokok anggur ini, yang juga sebenarnya paralel dengan message yang disampaikan di dalam peperangan melawan tanah Kanaan, di mana melalui peperangan itu Israel mematikan dosa dan segala kefasikan yang dapat menghambat pertumbuhan anugerah Allah di dalam kehidupan Israel.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, segala dosa kecil atau besar adalah penghambat terbesar bagi pertumbuhan anugerah Allah dalam hidup kita. Sebagai umat Allah, engkau dan saya sudah menerima anugerah Allah. Anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Anugerah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tetapi di saat yang sama, Allah menginginkan saudara dan saya memiliki pertumbuhan iman yang bukan saja menjadi kanak-kanak secara rohani, tetapi menjadi seorang yang dewasa secara rohani. Karena itu anugerah Allah akan terus bertumbuh dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita meremehkan dosa-dosa yang terjadi dalam hidup kita. Kita membiarkan kebiasaan-kebiasaan kekotoran dosa kita yang bahkan sepele, yang sederhana, yang remeh itu kita biarkan. Dan akhirnya itu menjadi batu sandungan yang menghambat pertumbuhan iman kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara adalah seorang yang malas, saudara mungkin menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi kalau saudara dan saya melihat kepada seorang yang rajin, orang rajin kalau berjumpa dengan orang yang malas, dia akan sesak nafas. Kenapa saudara? Karena dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Sedangkan berjumpa dengan orang malas setiap hari kerjanya tidak tahu apa yang dikerjakan. Main games, nonton, ya, atau hal-hal yang lain yang dikerjakan tidak begitu penting, ya. Atau membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa diisi oleh hal-hal yang bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini orang-orang yang pemalas, yang menyia-nyiakan anugerah Allah. Ketika berjumpa dengan orang yang rajin sesak nafas. Kenapa? Karena orang rajin biasa bekerja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Ketika saudara dan saya membiarkan kemalasan dalam kehidupan kita, sekecil apapun bentuk kemalasan itu, dia akan berkembang karena saudara dan saya membiarkan. Tapi kalau kemalasan itu begitu muncul lalu saudara matikan dia, saudara kalahkan itu dengan kuasa Roh Kudus, maka kemalasan itu tidak akan menguasai saudara. Saudara akan kembali melakukan kewajiban-kewajiban di dalam kepercayaan saudara dan ketaatan saudara kepada Allah. Ya, jadi saudara perhatikan, pertumbuhan anugerah itu adalah sesuatu yang bisa terhambat oleh karena dosa kita. Karena itu saudara dan saya harus matikan dosa. Engkau dan saya harus matikan dosa. Supaya apa? Pertumbuhan anugerah terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terus kita bertumbuh menjadi seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Ketiga, kenapakah ini adalah suatu kewajiban seumur hidup untuk Israel memerangi tanah Kanaan, memerangi penduduknya dan seluruh kebiasaan-kebiasaan berdosa yang mereka lakukan. Karena dengan cara demikian Israel mematikan dosa, di mana tindakan mematikan dosa adalah sarana yang melaluinya Allah memberikan damai sejahtera kepada jiwa orang-orang yang percaya kepadanya. Damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu adalah pemberian Allah. Semua manusia hidup tanpa damai karena dosa. Tetapi ketika Kristus hadir, Kristus memberikan damai sejahtera bagi kita. Tetapi untuk damai sejahtera Allah itu tetap ada dalam jiwa kita, di dalam relasi yang indah dengan Allah, di dalam kepercayaan dan ketaatan kepada Allah. Saudara dan saya harus matikan dosa. Harus matikan dosa. Kenapa? Sekali lagi, mematikan dosa adalah sarana yang melaluinya Allah memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya ada di dalam dosa, saudara mungkin mengalami apa yang seperti dikatakan oleh Daud. Misalnya di dalam Mazmur 51, mari kita lihat Mazmur 51 bagaimana Daud itu menangisi dosanya. Ini adalah Mazmur pengakuan dosa daripada Daud. Bagaimana dia kehilangan damai itu dan dia minta Tuhan jangan menarik rohnya daripada Daud. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Mazmur 51. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Lalu di dalam ayat yang ke-9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Kenapa saudara? Karena dia kehilangan damai sejahtera.
Dia kehilangan sukacita. Karena itu dia bilang, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan itu bersorak-sorak kembali. Dia ingin mendapatkan damai sejahtera Allah. Kenapa? Karena penghakiman Allah menuduh dia di dalam hati nuraninya. Walaupun untuk sesaat hati nuraninya itu seperti mati, sampai Allah mengutus Nabi Nathan untuk menegur dia dan menghardik Daud dengan begitu keras melalui perumpamaan. Dan kemudian Daud mengakui bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan. Di waktu itu dia sadar sepenuh-penuhnya bahwa Tuhan sedang meremukkan dia. Tuhan sedang membuat dia itu mengalami apa yang disebutnya tidak adanya damai sejahtera. Ya, Allah mengambil damai sejahtera itu, memberikan kepada dia hati yang tidak tenang, hati yang tidak bersukacita. Allah remukkan dia, bahkan Allah memberikan kepada dia hukuman 4 kali lipat atas Daud dan atas keturunan Daud karena dosa-dosa Daud. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang mengerikan sekali. Dan ayat yang ke-13, Daud berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Karena kalau membuang itu berarti sama dengan kematian. Dijauhkan daripada Tuhan. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kenapa? Karena Daud menginginkan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah. Dia inginkan Tuhan hadir dalam hidup dia. Dan hadir bukan di dalam murka, tetapi hadir di dalam kasih dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dengan demikian saudara, peperangan adalah suatu tantangan masa depan yang wajib dilakukan oleh orang Israel seumur hidup terhadap Kanaan, terhadap penduduk Kanaan, terhadap kefasikan, kebiasaan-kebiasaan berdosa yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Mereka harus memeranginya. Supaya apa? Supaya mereka, hidup rohani mereka penuh dengan kelimpahan sukacita daripada Allah. Hidup rohani mereka dipertumbuhkan oleh Allah. Hidup rohani mereka penuh dengan damai sejahtera oleh kehadiran Allah dan berkat Allah atas mereka. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang menggambarkan kehidupan kita sebagai umat Allah. Israel adalah umat Allah perjanjian lama. Dan kita gereja adalah umat Israel di dalam perjanjian baru. Tentunya Israel rohani. Saudara, kita mengalami apa yang secara rohani dialami oleh Israel perjanjian lama, ya, yang digambarkan secara fisik di dalam peperangan terhadap Kanaan, yang kemudian kita akan bahas itu jauh lebih banyak di dalam kitab Yosua nantinya. Tetapi saudara, secara esensi perjanjian lama umat Allah, perjanjian baru umat Allah sama-sama mengalami fakta peperangan iman ini, fakta peperangan yang ditetapkan Allah ini, dan karena itu mereka harus wajib memeranginya sampai akhir hidup mereka. Untuk apa? Mematikan dosa itu supaya hidup mereka, anugerah Allah yang telah diberikan kepada mereka bertumbuh di dalam kehidupan mereka dan Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Jadi ini adalah hal pertama yang saudara saya pelajari di dalam Ulangan yang ke-31 mengenai fakta peperangan yang adalah tantangan di masa depan dan yang menunjukkan kepada gambaran gereja juga yang menghadapi tantangan yang sama tentang peperangan yang dialami masa kini juga. Nah, hal yang kedua saudara, di tengah-tengah peperangan yang demikian, apa yang menjadi jaminan bagi kita bahwa kita pasti menang? Di tengah-tengah tantangan yang begitu berat yang dihadapi oleh orang Israel, bukan saja secara fisik. Ya, kalau secara fisik membunuh mati orang Kanaan selesai. Tetapi masalahnya dosa yang disimbolkan oleh Kanaan dan kefasikan daripada orang-orang Kanaan itu adalah sesuatu tantangan secara rohani yang dialami oleh Israel seumur hidup. Nah, sekarang adalah pertanyaannya, bagaimanakah Israel bisa menang? Apa jaminannya? Ketika Israel berhadapan dengan semuanya itu, apa yang menjadi kekuatan bagi Israel untuk Israel dapat melampaui ketakutan yang ada dan Israel menang atas seluruh pergumulan hidup di waktu yang akan datang, yaitu di dalam peperangannya. Nah, di dalam teks kita pasal 31 ayat 3a dan ayat yang ke-8a, mari kita lihat teks ini. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Lalu di dalam ayat yang ke-6b, saya bacakan 6b. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu di dalam ayat yang ke-8a. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Saya baca sampai selesai. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 kali Allah memberikan jaminan kepada Israel bahwa Dia satu-satunya penjamin, satu-satunya kekuatan bagi Israel untuk berhadapan dengan peperangan di masa yang akan datang. Israel takut, iya. Israel sebagai manusia, sebagai kekuatan politik, sebagai kekuatan militer lebih rendah, ya, lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan Kanaan. Tetapi bersama Allah mereka akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dan kemenangan ada di pihak Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri menjamin. Dia adalah satu-satunya jaminan dan kekuatan bagi Israel. Saudara, mari kita lihat ada 2 hal yang menjadi landasan. Kenapa Allah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah satu-satunya pribadi yang menjamin dan kekuatan daripada Israel untuk menang atas Kanaan. Pertama, di dalam ayat yang keempat, di situ Musa mengungkapkan kembali mengenai peperangan yang baru saja dilewati oleh orang Israel ketika Musa itu masih hidup, ya. Di mana Tuhan itu bekerja dan memunahkan bangsa-bangsa yang di mana dihadapi oleh orang Israel, terutama raja-raja orang Amori, Sihon dan Og, yang dicatat di dalam Bilangan 21 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Bagaimana Allah menyerahkan mereka, orang-orang Amori, penduduk Amori, beserta raja-raja dan juga negerinya ke tangan orang Israel. Sehingga ada 3 suku di seberang sungai Yordan yang menduduki tanah orang Amori. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat indah yang diingatkan oleh Tuhan. Dia adalah satu-satu penjamin dan kekuatan Israel. Karena apa? Karena ada pengalaman dan kebenaran akan kehadiran dan penyertaan Allah di masa lampau. Kenapa Allah menyatakan Dia penjamin? Karena Allah telah menunjukkan kehadiran dan penyertaan Dia di masa yang lampau. Israel melihat sendiri kebenaran Allah, di mana Allah hadir dan menyertai mereka, berperang bagi mereka dan memberikan kemenangan atas mereka, terutama baru saja kepada peperangan yang dilakukan dengan orang Amori. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau ungkapkan mengenai pengalaman dan kebenaran. Ini adalah aspek yang penting untuk memberikan kepada saudara dan saya landasan bahwa Allah adalah satu-satunya penjamin dan kekuatan bagi kita menghadapi hari esok. Saudara, di dalam konteks pemikiran Alkitab, kebenaran adalah penentu bagi pengalaman yang benar. Kenapa, saudara? Karena pengalaman itu berbeda sifatnya dengan kebenaran. Pengalaman dan kebenaran adalah 2 hal yang tidak boleh dipisahkan, tetapi kebenaran adalah penentu bagi pengalaman yang benar. Ya. Kalau saudara dan saya melihat di dalam beberapa bagian yang saya tunjukkan, kenapa kebenaran menjadi penentu daripada pengalaman yang benar? Karena kebenaran itu tidak berubah. Secara esensi kebenaran tidak berubah, tetapi pengalaman bisa berubah-ubah. Pengalaman itu satu orang kepada orang yang lain itu berbeda-beda. Pengalaman hari ini, pengalaman hari esok, pengalaman kemarin itu berbeda-beda. Tetapi kebenaran dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama. Karena itu saudara, pengalaman orang Israel tentang karya Allah dan kehadiran penyertaan Allah harus kemudian dibarengi oleh kebenaran. Tidak boleh pengalaman itu sendiri, tetapi harus ada kebenaran menjadi penentu daripada pengalaman yang benar. Kedua, kebenaran itu bersifat universal, berlaku kepada semua manusia di dalam segala macam generasi, di dalam segala macam zaman, ya. Dan bersifat normatif, berarti mengikat semua manusia tanpa kecuali. Itu adalah kebenaran. Sedangkan pengalaman itu bersifat partikular atau selektif dan relatif. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi sebagaimana yang saya katakan tadi, bersifat selektif karena ada pengalaman-pengalaman tertentu yang tidak dialami oleh orang lain, begitu juga pengalaman orang lain yang tidak dialami oleh kita. Atau bersifat relatif karena pengalaman itu tidak bisa dibuat general, ya. Saya mengalami di mana pertobatan saya melalui konseling pribadi. Itu tidak boleh dijadikan general, universal sebagai kebenaran yang mengatakan bahwa semua orang yang percaya harus melewati metode konseling pribadi. Bukan begitu, saudara. Karena apa? Karena pengalaman percaya Yesus itu berbeda-beda.
ya. Di mana saya melalui konseling pribadi, saudara mungkin melalui KKR, ya, secara akbar, ya, secara publik, saudara percaya Yesus, ya, atau melalui perenungan personal di dalam Alkitab, atau mungkin saudara sedang mendengarkan radio, menonton televisi, program pemberitaan Injil, dan kemudian saudara bertobat di sana. Saudara, itu adalah namanya pengalaman bersifat partikular dan juga relatif, sehingga pengalaman tidak dijadikan sebagai standar. Tetapi kebenaranlah yang bersifat universal dan normatif yang menjadikan standar, di mana semua orang harus mengacu ke sana dan pengalaman diuji, pengalaman itu ditentukan kebenarannya melalui Alkitab, melalui kebenaran. Dan kebenaran adalah lengkap pada dirinya, ya, lengkap pada dirinya. Pengalaman tidak lengkap dan terbatas lingkupnya, ya. Pengalaman tidak lengkap dan terbatas lingkupnya. Kebenaran itu harus menafsirkan pengalaman. Bukan pengalaman menafsirkan kebenaran, tetapi kebenaran menafsirkan pengalaman. Nah, saudara, di dalam kerangka berpikir kebenaran dan pengalaman dengan karakteristik seperti inilah, maka kita menyatakan bahwa Allah sebagai satu-satunya jaminan dan kekuatan. Karena apa? Karena kebenaran Allah itu, pribadi dan karya Dia, kehadiran Dia yang begitu nyata itu, kebenaran itu dialami oleh Israel. Sekali lagi, kebenaran yaitu Allah itu sendiri dan seluruh karya Dia, kehadiran dan penyertaannya dialami oleh orang Israel. Dialami oleh orang Israel. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, misalnya karya Allah dalam memampukan Israel menang atas orang Amori, itu adalah pengalaman yang dialami oleh orang Israel yang belum tentu dialami oleh gereja perjanjian baru. Tetapi secara prinsip, kehadiran Allah, penyertaan Allah adalah kebenaran yang dialami oleh semua orang percaya di segala zaman, di segala waktu, dalam generasi yang berbeda-beda. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang dialami oleh Israel. Ya, salah satu contohnya adalah Israel menang atas orang Amori. Ini adalah membuktikan mengenai 3 hal. Pertama, di dalam Kejadian 15 ayat 16, Allah bernubuat bahwa orang Amori itu akan ditaklukkan oleh keturunan daripada Abraham. Mari kita lihat Kejadian 15 ayat 16. Kejadian 15 ayat yang ke-16. Saya bacakan bagi kita. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, yaitu ke tanah Kanaan. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ya, kedurjanaan orang Amori. Saudara, orang Amori adalah salah satu suku yang cukup kuat di dalam tanah Kanaan. Ya. Orang Amori adalah orang Kanaan yang cukup kuat. Dan Kanaan adalah keturunan daripada Ham, anak daripada Nuh. Ya saudara, yang dimana dikutuk oleh Allah. Ya, karena dosa daripada Ham. Nah, saudara, sebelum dosa orang-orang Amori mencapai titik kulminasi, Allah belum menurunkan hukuman atas mereka. Tetapi ketika dosa itu sampai kepada titik kulminasinya, puncaknya, maka Allah turun tangan untuk menghakimi mereka dengan membunuh mati orang-orang Amori. Ya, saudara, dengan demikian, saudara dan saya clear di sini ya. Kenapa Allah memerintahkan Israel membunuh mati penduduk tanah Kanaan, termasuk di dalamnya adalah orang Amori yang merupakan keturunan daripada Ham, anak Nuh? Karena Allah memang telah panjang sabar kepada mereka. Allah telah panjang sabar menantikan orang-orang Amori itu untuk kemudian menanggalkan dosa-dosanya, tetapi tidak bertobat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka pada waktu Israel akan memasuki tanah Kanaan, mereka mendatangi Israel dan memerangi Israel. Dan Allah menurunkan penghakiman atas orang Amori karena dosa mereka telah mencapai titik kulminasi. Dosa mereka telah mencapai titik puncak. Dan Israel adalah alat di tangan Tuhan untuk menurunkan penghakiman Allah atas orang Amori, atas orang-orang Kanaan yang dosanya sudah mencapai titik kulminasi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip yang sama terjadi atas hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan juga kepada orang-orang yang tidak percaya. Apa itu? Panjang sabarnya Tuhan. Panjang sabarnya Tuhan adalah Allah menantikan saudara bertobat dari dosa-dosa saudara. Dia belum menurunkan penghakimannya atas kita. Dia terus memperingatkan kita, dia terus menegur kita, dia terus menasihati kita melalui firman-Nya, melalui nasihat-nasihat orang-orang percaya yang ada di sekeliling kita.
Melalui firman Allah yang dihadirkan kepada kita, melalui hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman kepada saudara. Itu adalah panjang sabarnya Tuhan. Allah memberikan kepada saudara kesempatan untuk bertobat. Tetapi jika saudara tidak bertobat seperti orang Amori ini, seperti orang Kanaan itu, dan akhirnya mencapai titik kulminasi daripada dosa saudara, maka penghakiman Allah turun atas saudara. Dan dia tidak akan membiarkan saudara tetap hidup. Penghakiman dia akan menghancurkan segala yang bernafas karena dosa-dosanya. Jadi saudara, waktu saudara melihat kenapa Israel itu menghakimi orang Kanaan dan membunuh mati mereka dengan begitu luar biasa mengerikan, sampai anak-anak pun tidak ada belas kasih. Semua dibunuh mati. Tidak ada tersisa. Kenapa saudara? Karena itu mencapai titik kulminasi dosa mereka. Sama seperti kalimat daripada Allah yang mengatakan bahwa engkau telah menumpuk bara api di atas kepalamu. Bicara mengenai apa? Kesabaran Allah yang kemudian pada waktunya titik kulminasi itu tiba, puncak daripada segala dosa saudara terjadi, maka Allah akan menghakimi kita. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang membuat kita mengerti betapa Allah itu tidak main-main di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang kudus. Dia memimpin kehidupan kita. Dan karena itulah Israel dapat mengandalkan Allah. Israel dapat mempercayai dia sebagai penjamin bagi kemenangan Israel. Israel dapat mempercayai dia sebagai sumber kekuatan. Kenapa? Karena berabad-abad yang lampau sebelum Israel itu terbentuk menjadi suatu bangsa, Allah telah bernubuat melalui Abraham bahwa orang Amori akan ditaklukkan, ya. Ditaklukkan oleh siapa? Oleh keturunan Abraham, yaitu orang Israel. Dan Israel melihat penggenapannya. Ini memberikan kepada Israel sebuah kekuatan, sebuah penjamin bahwa kebenaran Allah itu telah dialami. Kebenaran Allah telah dialami. Dan kebenaran Allah itu menafsirkan pengalaman yang mereka baru saja alami, yaitu dengan kekalahannya orang Amori. Dan itu menjadi kekuatan bagi mereka untuk maju di dalam peperangan-peperangan yang akan datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kita di dalam penggenapan-penggenapan janji firman. Penggenapan janji firman-Nya membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa dan yang dapat dijadikan andalan kita. Andalan kita. Dia adalah Tuhan yang menyeberang di depanmu. Tuhan yang berjalan di depanmu. Tuhan yang kemudian menyertai engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah bukti kehadiran Tuhan, bukti penyertaan Tuhan, dan itu adalah kebenaran yang dialami. Kedua, saudara dan saya melihat mengenai kebenaran yang dialami oleh Israel adalah Allah sendiri menjamin kemenangan mereka. Di dalam Bilangan 21 ayat 34 dikatakan bahwa Allah menyerahkan orang Amori beserta seluruh tanah dan penduduknya ke dalam tangan Israel. Dengan demikian Allah juga akan menyerahkan bangsa-bangsa yang akan mereka hadapi nanti di tanah Kanaan itu dengan kekuatan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat kembali ke dalam pengintaian yang terjadi di dalam kitab Bilangan, mereka menemukan kekuatan daripada orang Kanaan yang dikatakan raksasa-raksasa itu. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu memberikan kepada Israel ketakutan yang luar biasa. Tetapi pada waktu generasi kedua itu generasi pertama, saudara. Sekarang generasi kedua. Mereka di depan mata berhadapan dengan orang-orang yang disebut dengan orang enak itu, raksasa-raksasa itu. Di depan mata mereka. Tetapi siapa menjamin mereka untuk menang? Allah. Dan saudara melihat tidak ada catatan di dalam teks kita yang menunjukkan bahwa Israel meragukan akan Allah. Karena apa? Karena mereka telah melihat sendiri, mereka telah mengalami sendiri kebenaran itu dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana Allah menjamin kemenangan Israel dengan menghadirkan pengalaman hidup bagi Israel. Supaya kebenaran itu bukan kebenaran yang hanya bersifat kognitif saja, tapi kebenaran yang dialami. Ketiga, ketika Israel mengalami kebenaran yang dialami itu, yaitu menang atas orang Amori, maka ini adalah antisipasi bagi kemenangan Israel atas Kanaan. Itu adalah antisipasi, berarti itu adalah titik awal yang kemudian menjadi pegangan bagi Israel untuk kemudian berhadapan dengan peperangan yang lebih besar lagi di tanah Kanaan. Misalnya dengan Yeriko, kota yang paling besar di tanah Kanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita menemukan bahwa hal pertama yang menyebabkan Allah sebagai satu-satunya jaminan dan kekuatan bagi Israel adalah adanya pengalaman dan kebenaran akan kehadiran dan penyertaan Allah di masa lampau bagi kehidupan Israel yang menjadi penjamin bagi mereka untuk menatap hari esok,
untuk kemudian memiliki pengharapan akan kemenangan terhadap peperangan-peperangan yang dihadapi nantinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan kita pada hari ini. Saudara dan saya ketika mempelajari Alkitab, mempelajari firman Allah, saudara menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang berpribadi, karena Allah adalah kebenaran. Allah menyatakan dirinya, Allah menyatakan karyanya di dalam Alkitab. Dan bukan hanya itu saja, karena dia adalah kebenaran yang berpribadi, maka kebenaran itu masuk ke dalam kehidupan saudara dan saya sebagai manusia ciptaan Allah yang berpribadi juga di dalam pengalaman kehidupan kita. Sehingga kebenaran itu bukan kebenaran yang bersifat platonik saja, tetapi kebenaran itu adalah kebenaran yang platonik dan Aristoteles sekaligus. Saudara ingat di dalam sebuah lukisan, Plato itu tunjuk ke atas, Aristoteles tunjuk ke bawah, ya. Seolah-olah kalau di dalam konsepnya Plato, kebenaran itu sesuatu yang di atas, alam ide saja. Tapi Aristoteles bilang kebenaran itu harus mendarat, ya, harus mendarat ke bumi. Saudara dan saya mengkombinasikan dua pemikiran ini. Iman kita adalah iman yang didasarkan kepada kebenaran, tetapi kebenaran itu adalah kebenaran yang dialami. Jadi bukan sesuatu yang ide saja. Ya saya tahu Allah menyertai saya tahu Allah sumber kekuatan saya, terus selesai. Saudara harus mengalami kebenaran itu. Kalau saudara tidak sampai kepada titik pengalaman, maka kebenaran itu belum menjadi milik saudara. Kebenaran itu adalah kebenaran yang berpribadi, maka kebenaran itu harus menjadi kebenaran yang memiliki saudara, kebenaran yang menguasai saudara, kebenaran yang dialami oleh pribadi saudara. Maka kebenaran menjadi kebenaran yang bersifat personal di dalam kehidupan kita. Ini yang dialami oleh Israel. Karena itu Israel melampaui ketakutan yang dihadapi oleh generasi pertama. Generasi pertama begitu amat takut sampai mereka memberontak kepada Allah. Tetapi generasi kedua ketika mereka menatap peperangan yang akan datang, mereka menatapnya di dalam kekuatan dan jaminan yang dijamin oleh Allah sendiri. Kedua, kita lihat kenapa Allah satu-satunya jaminan dan kekuatan bagi Israel? Karena Allah itu tidak berubah. Allah yang dipercayai Israel adalah Allah yang tidak berubah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat beberapa karakteristik daripada Allah yang tidak berubah, yang menyebabkan dia menjadi satu-satunya penjamin dan kekuatan bagi Israel di waktu-waktu yang akan datang. Pertama, mari kita lihat Allah yang tidak berubah itu terlihat di dalam kehidupan dia yang tidak berubah. Allah adalah pribadi. Dia memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Hidup itu dimiliki oleh Allah, bukan diberikan, bukan dicipta. Tetapi hidup itu adalah milik Allah dan diberikan kepada ciptaan. Saudara dan saya melihat kehidupan Allah tidak pernah berubah. Mari kita baca beberapa teks Alkitab yang menunjukkan kepada kita kehidupan Allah yang tidak berubah. Mazmur 90 ayat 2. Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Mazmur 93 ayat yang kedua. Tahtamu tegak sejak dahulu kala dan dari kekal engkau ada. Dari kekal engkau ada. Kehidupan Allah tidak berubah. Mazmur 102 ayat 26. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Berbicara mengenai Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Yesaya 48 ayat yang ke-12. Yesaya 48 ayat yang ke-12. Dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Perhatikan, akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Kalimat yang sangat indah bukan? Dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, akulah yang juga yang terkemudian. Kalimat yang menunjukkan bahwa kehidupan Allah tidak pernah berubah. Arthur Pink mengatakan bahwa sebab ia sudah sempurna. Dan karena sudah sempurna ia tidak bisa berubah menjadi lebih buruk.
Dengan kata lain, dia sudah cukup, sudah sempurna, sudah komplit, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Ya, Allah tidak mengalami pertumbuhan. Ya, Allah tidak mengalami kekurangan tertentu. Ya, Allah tidak berubah. Ya, bahkan Ibrani 7 ayat 16 dikatakan kuasa kehidupan Allah tidak bisa binasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus karena itu Allah dapat menjadi satu-satunya penjamin dan kekuatan bagi Israel. Hidup Israel berubah-ubah. Hidup Israel bisa setia, bisa tidak setia. Hidup Israel bisa ada, bisa tidak ada lagi. Ya, melalui kematian kita tidak ada lagi di bumi ini. Tetapi saudara, hidup Allah tidak pernah berubah. Karena itu Allah berkuasa, Allah sanggup, bahkan Allah menjadi penjamin bagi hidup kita. Hidup kita ini relatif, tapi hidup Allah adalah hidup yang absolut, mutlak ada. Kedua, saudara dan saya melihat bahwa Allah yang tidak berubah itu terlihat dalam karakter Allah yang tidak berubah. Karakter Allah yang tidak berubah. Kita bisa temukan itu misalnya di dalam arti nama Yahweh dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 yang sudah kita renungkan. Namun saya mau bacakan bagi kita Yakobus 1 ayat 17. Bagaimana pernyataan Yakobus mengenai karakter Allah yang tidak berubah. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, perhatikan di sini tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Hari lepas hari berganti, ya terang dan gelap berganti. Tetapi Allah kita tidak berubah oleh perubahan apapun. Sesuatu yang tetap ada dalam kehidupan kita adalah perubahan, kan? Perubahan adalah sesuatu yang tidak berubah. Tetapi anehnya Allah kita tidak pernah tersentuh oleh perubahan. Ya, tidak pernah tersentuh oleh perubahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu membuat engkau dan saya dapat mempercayai segala sesuatu kepada Dia. Karena Dia tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara dan saya sekali lagi kita tidak sama. Dulu kita bisa berlaku seperti A, hari ini kita berlaku B, besok kita berlaku C. Tidak ada konsistensi di dalamnya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang memiliki karakter yang tidak berubah. Karakternya itu begitu suci, kudus adanya. Dia adil, dia kasih, dia adalah pemurah, dia adalah penuh rahmat. Dan segala apa yang dimilikinya adalah sempurna adanya, tidak berubah. Ketiga, kenapa Allah menjadi satu-satunya penjamin dan kekuatan bagi Israel? Karena kebenaran Allah itu tidak berubah. Kebenaran Allah itu tidak berubah. Mari kita baca Mazmur 119. Mazmur pasal 119. Kita lihat ayat yang ke-89. Ayat yang ke-89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Untuk selama-lamanya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini berbicara mengenai keteguhan Allah dalam seluruh perkataan yang diucapkannya. Tidak ada satu kata-kata Allah yang tidak Dia itu lakukan. Semuanya Dia lakukan secara presisi. Ya. Titik komanya pun Dia genapi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di muka bumi ini, pemimpin agama mana yang sebegitu teguhnya memegang perkataan Dia, titik komanya Dia pegang. Ya. Kita lihat Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Yesaya 40 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Allah membandingkan perkataannya dengan kehidupan manusia yang seperti rumput, yang akan berlalu dengan cepat, yang muncul di pagi hari, siang hari, kena panas, lalu kering dan mati. Tetapi saudara dan saya melihat kepada Allah yang tidak pernah mati. Dia adalah Allah yang hidup, terus hidup,
dan tidak akan pernah berubah. Saudara dan saya menemukan kata-kata Allah tetap untuk selama-lamanya. Tadi saya katakan titik koma pun dia genapi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara berjumpa dengan sesama saudara yang kata-katanya tidak bisa dipegang, janjinya nggak bisa dipegang, saudara tidak boleh percaya sama dia. Karena apa? Karena dia bisa suatu waktu bisa menjadi pengkhianat bagi kita. Dia bisa menjadi orang yang tidak setia. Karena apa? Karena kata-katanya tidak dia pegang. Tapi kalau Allah tidak demikian. Allah kita adalah Allah yang setia dalam segenap perkataannya. Seluruh kata-kata dia tetap ya dan amin. Kalimat dalam Petrus, firman itu kekal, benih yang hidup, benih yang kekal, ya dan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Allah yang setia dalam seluruh perkataan yang diucapkannya. Dan dia teguh dalam menggenapi seluruh janjinya dalam ayat yang ke-7b ya, dari Ulangan pasal 31. Kalimat dia kepada Yosua. Di situ dikatakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Perhatikan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada para patriark Abraham, Ishak dan Yakub. Allah kita adalah Allah yang begitu bergairah untuk menggenapi setiap perkataannya. Karena itu saudara, tidak ada yang lain yang bisa menjadi sandaran kita. Satu-satunya sandaran hidup kita dan kekuatan kita, penjamin masa depan kita adalah Allah. Keempat, Allah yang tidak berubah itu terlihat di dalam jalan-jalan Allah yang tidak pernah berubah. Jalan-jalan Allah yang tidak pernah berubah. Mari kita lihat di dalam Mazmur misalnya 18 ayat yang ke-31. Mazmur 18 ayat yang ke-31. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Perhatikan, jalannya itu sempurna. Lalu Mazmur 25 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Lalu Amsal 10 ayat yang ke-29. Amsal 10 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara mengenai jalan-jalan Allah yang tidak berubah. Cara Allah berelasi dengan ciptaannya, terutama dengan manusia dan khususnya umat pilihan Allah, di dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru dan selama-lamanya memiliki pola kerja yang sama. Walaupun di dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Tetapi saudara dan saya perhatikan, dari creation, fall, redemption, consummation, penciptaan, kejatuhan dalam dosa, penebusan, sampai dengan konsumasi, yaitu ketika Yesus datang kedua kali di dalam titik kesempurnaan daripada rancangan kekal Allah, jalan-jalan Allah itu tidak berubah. Ketika saudara dan saya menyelidiki Alkitab perjanjian lama sampai dengan Alkitab perjanjian baru, saudara menemukan bahwa ada konsistensi yang luar biasa. Tujuan seluruh karya Allah itu begitu konsisten dengan seluruh karakter-karakter Allah. Kalau saudara melihat kepada agama-agama lain dengan Tuhan mereka yang berbeda-beda, saudara menemukan adanya ketidakkonsistenan di dalam perkataan mereka dan di dalam karakter daripada dewa atau Tuhan-Tuhan agama-agama lain. Saudara menemukan adanya kontradiksi di sana. Saudara menemukan bahwa ada hal yang kemudian tidak dapat dipahami dalam arti bahwa misalnya moralitas, ya, moralitas yang dituntut yang kemudian memiliki standar yang seperti yang dimiliki oleh kita di dalam Alkitab, saudara, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyamainya. Saudara dan saya membaca misalnya di dalam Alkitab perjanjian lama, bandingkan saja hukum-hukum Hammurabi dengan hukum yang ditulis oleh Musa. Hammurabi punya hukum, saudara, itu hanya di dalam level horizontal. Tetapi dia tidak pernah membawa manusia sampai kepada level vertikal. Tetapi Alkitab membawa manusia bukan saja di dalam level horizontal, tetapi sampai kepada level vertikal.
Allah itu begitu luar biasa konsisten di dalam jalan-jalan dia, cara kerja dia. Semuanya itu saudara begitu teratur, begitu rapi, terstruktur. Sehingga saudara waktu membaca Alkitab, saudara dan saya bisa mensistematiskan. Ya, mensistematiskan pola kerja Tuhan, mensistematiskan doktrin-doktrinnya. Kenapa? Karena memang Allah kita memiliki cara kerja yang sangat-sangat indah, sistematis, harmonis, dan tidak ada kontradiksi di dalamnya, tetapi konsisten dengan karakternya. Sehingga tujuan Allah, penetapan Allah dari creation sampai consummation itu dapat kita lihat dengan jelas di dalam Alkitab. Dengan demikian itu semua membuktikan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang tidak berubah. Jalan-jalan dia adalah jalan yang tidak berubah. Ya. Orang-orang yang hidup di muka bumi ini, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, jalannya itu berkelok-kelok. Ya. Jalannya itu tidak bisa dipercayai. Ya. Sehingga di dalam Amsal dikatakan bahwa manusia menimbang-nimbang jalannya, tetapi putusan datang daripada Allah. Ya. Jadi itu menunjukkan betapa kedaulatan Allah di dalam jalan-jalan Allah, bahkan manusia pun diatur oleh Allah dalam keputusan-keputusannya bersesuaian dengan kehendak Allah. Yang terakhir, Allah yang tidak berubah itu, yang menjadi satu-satunya penjamin dan kekuatan bagi Israel adalah terlihat di dalam rencana Allah yang tidak pernah berubah. Saudara baca di dalam teks-teks kita menemukan bahwa Allah tidak pernah berubah. Allah merencanakan tanah perjanjian bagi Israel, dia berikan. Allah merencanakan tanah Kanaan surgawi bagi umat pilihan Allah, dia berikan. Allah merencanakan Kristus datang ke dalam dunia ini untuk meremukkan kepala ular melalui karya penebusannya, dia kerjakan. Allah merencanakan ya kemuliaan yang dialami oleh orang-orang pilihannya di dalam akhir zaman melalui kebangkitan tubuh berdasarkan kebangkitan Kristus, dia berikan. Banyak rancangan Allah yang saudara dan saya bisa listkan, bisa daftarkan berdasarkan Alkitab. Betapa rancangan kekal Allah itu tidak berubah. Ya. Terus menerus memberikan kepada engkau dan saya itu keindahan, memperlihatkan keindahan karakter Allah yang tidak pernah berubah. Kepribadian Allah yang tidak pernah berubah. Dirinya dan karyanya yang tidak pernah berubah. Karena itu Allah berkata kepada Israel, aku yang menjadi penjamin, aku yang menjadi kekuatanmu untuk menang, untuk berjalan di dalam perjalanan hari esok menghadapi peperangan di tanah Kanaan dan menaklukkan tanah Kanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ini adalah prinsip yang juga ada dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Bukan saja prinsip yang ada dalam kehidupan Israel, tetapi ada juga di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan pada zaman sekarang. Satu-satunya yang menjamin kehidupan kita dan memberikan kekuatan bagi kita dalam melewati masa-masa hidup kita, masa yang lampau, masa kini dan masa yang akan datang adalah Allah kita. Kenapa? Karena memang dia tidak berubah. Kenapa? Karena memang dia adalah Allah yang, kalau saudara dan saya perhatikan, dia adalah Allah yang sungguh-sungguh memiliki hati yang begitu indah untuk memperhatikan, memelihara, dan memungkinkan Israel menikmati seluruh berkat perjanjian yang telah diberikan kepada umatnya. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melampaui ketakutan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan jika Israel bersandar kepada Allah sebagai satu-satunya penjamin dan kekuatan bagi kehidupan mereka. Ketiga, terakhir, kita menemukan mengenai hal yang diungkapkan di dalam teks kita, yaitu iman. Iman dalam hal ini adalah keberanian untuk memandang masa depan, keberanian untuk melangkah maju ke dalam masa yang akan datang. Mari kita lihat di dalam teks kita, Ulangan 31 ayat 6, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kalimat-kalimat yang berulang untuk memberikan kepada Israel kekuatan, ya, penghiburan dan pengharapan bagi Israel supaya mereka tidak takut, tetapi mereka mengatasi ketakutan mereka dan berani melangkah di hari esok. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, kalimat-kalimat janganlah secara negatif sebenarnya menunjukkan apa yang terjadi secara positif, yaitu apa? Ketakutan. Orang Israel ada di dalam ketakutan. Orang Israel ada di dalam hati yang mungkin saja bimbang. Orang Israel ada di dalam keadaan yang mungkin lemah. Karena itu kalimat ini jangan. Ya, menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi secara positif dalam hidup kita. Kita sebagai umat Allah takut.
Kita sebagai umat Allah adalah orang-orang yang seringkali menjadi orang pengecut ketika kita berhadapan dengan beragam macam kesulitan hidup. Kita seringkali menjadi orang yang begitu minder, takut, dan kemudian berlari daripada segala masalah yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi di dalam Ulangan 31 ayat 6, 7, dan 8, Allah memberikan kalimat yang sangat menghiburkan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan saja kepada Yosua, tetapi kepada satu bangsa, generasi baru yang akan berhadapan dengan peperangan di tanah Kanaan nanti. Nah, ini adalah kalimat yang memanggil Israel untuk beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Mereka tahu bahwa Allah adalah satu-satunya penjamin dan kekuatan bagi mereka. Tetapi juga Allah menghendaki mereka untuk beriman kepada Allah. Bukan saja mengetahui bahwa Allah adalah penjamin dan kekuatan bagi mereka, tetapi mereka harus bertindak di dalam iman. Harus ada eksekusinya. Ya. Iman berbicara mengenai keberanian untuk melangkah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat beberapa poin mengenai iman yang dibicarakan di dalam teks ini dan kemudian di dalam beberapa teks referensi lainnya. Yang pertama, kita menemukan bahwa di dalam teks kita, iman yang sejati adalah iman yang didasarkan kepada Allah dan firman-Nya dan bukan kepada kekuatan manusia. Saudara memperhatikan, berulang-ulang Allah katakan bahwa Allah yang akan memimpin, Allah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu, Allah yang akan berjalan di depanmu, Allah yang akan menyertai. Jadi itu berarti Allah sedang membawa Israel untuk meninggalkan kekuatan manusia dan memandang hanya kepada Allah. Iman yang sejati adalah iman yang memandang kepada Allah. Memandang kepada Allah. Sekalipun yang mereka hadapi secara fisik adalah orang-orang Kanaan. Sekalipun yang mereka hadapi adalah orang-orang yang kuat secara politik maupun secara militer. Dengan benteng-benteng berkubu yang ada. Tetapi mata iman mereka tidak boleh dibatasi hanya kepada tembok-tembok yang tinggi itu, yang kuat itu, kepada kekuatan militer dan penduduk-penduduk Kanaan yang begitu kuat dan gagah perkasa itu. Tetapi mereka harus melihat kepada siapa? Kepada Allah yang tidak kelihatan. Kepada Allah yang tidak kelihatan. Melalui apa? Melalui firman yang diberitakan kepada mereka oleh Musa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita katakan bahwa dasar iman kita adalah Allah dan firman-Nya, ini berbicara mengenai disposisi hati. Kecondongan hati kita. Kecondongan hati kita yang hanya diletakkan dan berfokus kepada Allah dan firman-Nya. Kecondongan hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka berhadapan dengan Yeriko, dengan tembok-tembok yang begitu kuat, saudara, disposisi hati mereka kepada siapa pada waktu itu? Kecondongan hati mereka kepada siapa? Kepada Tuhan kah? Atau kepada kekuatan militer mereka? Ternyata kita menemukan bahwa di dalam perjalanan mereka menaklukkan kota Yeriko, disposisi orang Israel hanya tertuju kepada apa? Kepada Allah saja. Ya, kepada Allah saja. Dan karena itulah mereka memenangkan kota Yeriko itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disposisi hati adalah sesuatu yang menuntut kejujuran kita di hadapan Tuhan. Karena kita sebagai manusia, kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa sebagai manusia, bahkan orang-orang percaya sekalipun, disposisi hati kita seringkali tidak kepada Tuhan. Apalagi kalau saudara sudah biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Misalnya, kalau saudara sudah biasa melayani di dalam bidang musik misalnya, saudara sudah melakukan itu berulang-ulang kali. Mungkin pertama kali saudara lakukan itu dengan takut dan gentar dan saudara berdoa minta Tuhan menolong saudara dan saudara begitu mengandalkan Dia. Tetapi ketika saudara sudah biasa melakukan itu dan saudara berhasil di dalam permainan musik saudara, apa yang kemudian menjadi disposisi hati saudara? Pelayanan selanjutnya bukan lagi dilakukan dengan mengandalkan Tuhan. Tetapi pelayanan selanjutnya dilakukan dengan apa? Pengalaman saudara diandalkan. Kemampuan saudara diandalkan. Ya, pencapaian-pencapaian saudara, keberhasilan-keberhasilan saudara andalkan. Dan dengan demikian itu akan membuat saudara membusungkan dada saudara. Dan akhirnya Tuhan dibuang. Di sini saudara harus menjaga sedemikian supaya hati kita, disposisi hati kita, disposisi jiwa kita, kecondongan hati kita jangan beralih dari Tuhan. Karena pengalihan itu sangat mudah terjadi dalam kehidupan kita di dalam dunia yang berdosa ini, bahkan dalam tubuh yang masih berdosa ini. Karena itu iman yang sejati adalah iman
yang menarik saudara untuk memandang hanya kepada Allah saja, kepada Allah saja. Peter Craigie itu mengatakan begini, kekuatan dan semangat yang dimiliki oleh Israel tidak datang dari kepercayaan diri mereka sendiri terhadap kemampuan atau kekuatan diri, tetapi datang daripada kepercayaan mereka di dalam Tuhan. Satu-satunya pribadi yang menyertai mereka, satu-satunya pribadi yang memimpin mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah iman. Iman adalah berfokus, memandang dan didasarkan hanya kepada Allah dan firman-Nya. Iman yang sejati itu harus meliputi 3 aspek ini. Kalau iman yang sejati adalah dasarnya Allah dan firman-Nya, maka iman itu harus meliputi 3 hal ini supaya saudara dapat mengambil tindakan yang berani memandang hari esok dan bahkan melangkah maju ke dalam hari esok. Yang pertama, iman yang sejati meliputi pengetahuan akan kebenaran. Ini pasti. Karena iman kita bukan iman yang meloncat di atas dasar yang tidak memiliki fondasi kebenaran. Ya. Tetapi iman yang sejati adalah iman yang berdiri di atas dasar kebenaran. Karena itu iman akan selalu melibatkan pengetahuan akan kebenaran. Mari kita lihat di dalam contoh Lukas 1 ayat yang ke-29. Kasus waktu Maria itu didatangi oleh malaikat Gabriel. Dan malaikat Gabriel menyatakan bahwa dia akan mengandung Mesias dan akan melahirkan Mesias walaupun dia belum bersuami. Lalu Maria itu bertanya, terkejut mendengar salam daripada Gabriel. Ayat yang ke-29. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata bertanya di dalam Lukas 1 ayat 29 itu adalah deo logistiko. Deo logistiko yang berarti menggunakan logika, berpikir dengan kuat, berusaha mencari tahu kebenaran. Jadi itu berarti apa yang dipikirkan oleh Maria pada waktu itu ketika dia bertanya. Istilah bertanya adalah penggunaan logika dari Maria. Kemudian Maria itu berpikir sedemikian rupa dan mencari tahu kebenaran itu. Saudara, itu berarti di dalam kehidupan umat Allah yang memiliki iman yang sejati harus ada penggunaan logika di dalamnya. Harus ada analisa atau penalaran rasio di dalamnya. Seringkali kita sebagai umat Allah mengandalkan iman yang tanpa melibatkan rasio atau logika. Padahal di dalam Alkitab bahkan firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman, yaitu firman Kristus. Kalau iman timbul dari pendengaran akan firman itu berarti melibatkan logika, melibatkan pengertian, melibatkan pikiran di dalamnya. Jadi tidak mungkin iman itu bisa hadir tanpa pengetahuan akan kebenaran Allah, yaitu firman Kristus. Nah, di dalam pengetahuan akan kebenaran melibatkan analisa penalaran logika. Ada pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Sehingga saudara tidak perlu kemudian marah kepada anak-anak, kepada remaja, kepada pemuda, atau bahkan kepada diri kita sendiri yang bertanya tentang iman kita. Ya, misalnya anak saya Stefani, waktu saya menjelaskan tentang Allah Tritunggal kepada anak saya, dan kemudian saya katakan bahwa Allah Tritunggal inilah yang menciptakan alam semesta, dan termasuk manusia di dalamnya. Stefani punya pertanyaan adalah, siapa cipta Allah? Kalau Allah cipta kita, lalu siapa yang cipta Allah? Waktu anak saya bertanya seperti itu, kita harus pikir. Harus pikir, benar-benar pikir, saudara. Kenapa? Karena saya waktu menjelaskan, saya akan menanamkan doktrin yang benar kepada dia. Pertanyaan dia adalah pertanyaan yang melibatkan logika. Dan ketika saudara dan saya itu menjawab dia, saudara harus menjawab dia untuk memuaskan logika dia, tetapi sekaligus memberikan iman yang melampaui logika. Ya. Ketika anak saya bertanya demikian, saya menjawab, Allah tidak diciptakan. Allah berada dari dirinya sendiri. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Saya menjawabnya demikian kepada anak saya. Jadi itu berarti di dalam analisa atau penalaran rasio, saudara, itu melibatkan pertanyaan-pertanyaan, ya, di mana semuanya itu menyatakan kerendahan hati kita, seperti Maria bertanya, ya,
menggunakan logika, berpikir dengan kuat, berusaha mencari tahu. Ini bukan suatu kesombongan, tetapi ini adalah pernyataan kerendahan hati Maria. Dan seharusnya juga ini adalah pernyataan kerendahan hati daripada kita ketika kita mulai menalar Alkitab, mulai memakai logika untuk menganalisa kebenaran-kebenaran Alkitab. Kerendahan hati ini membuat saudara dan saya membuka diri kita dengan rendah hati untuk percaya kepada Allah, meminta informasi dari kebenaran itu yaitu Alkitab, dan argumen-argumen yang benar yang menjadi dasar untuk percaya. Nah, orang sedemikian yang memiliki pengetahuan kebenaran dengan melibatkan penalaran rasio yang sedemikian, dia akan memiliki keteguhan iman. Kenapa? Karena dia tidak sembarangan percaya. Dia percaya dengan satu dasar, dengan argumentasi dan informasi yang jelas daripada kebenaran itu sendiri. Maka iman yang sejati sekali lagi tidak boleh meniadakan pengetahuan akan kebenaran, tidak boleh membuang rasio di dalamnya. Kedua, saudara dan saya melihat bahwa iman yang sejati melibatkan penyerahan atau kebersandaran total kepada Allah. Ya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-38, saudara dan saya menemukan di situ Lukas 1 ayat yang ke-38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah kalimat daripada Maria yang menyatakan kebersandaran dia, penyerahan dia yang total kepada Allah dan kepada firman. Waktu kita bilang ini adalah penyerahan total, saudara harus perhatikan, penyerahan total adalah sebuah tindakan yang dengannya keseluruhan pribadi orang percaya secara teguh menerima bahwa ajaran firman Allah adalah kebenaran. Adalah kebenaran bagi diri kita secara personal. Sama seperti Maria, saudara, ketika dia mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Menurut perkataanmu. Berarti Maria mengambil firman itu, menjadikan firman itu sebagai milik kepunyaannya yang menguasai hidup dia secara menyeluruh, secara total. Maria berpegang teguh kepada firman itu. Dan firman itu adalah kalimat yang dikatakan oleh Gabriel sebagai jawaban terhadap pertanyaan Maria, tetapi juga sekaligus peneguhan yang dikatakan oleh Gabriel, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengan demikian saudara dan saya menemukan bahwa iman yang berani adalah iman yang melibatkan penyerahan total atau kebersandaran total kepada Allah, di mana saudara menerima firman itu secara utuh, menyeluruh, sebagai kebenaran yang menjadi milik personal kita, ya. Lalu kebenaran yang menjadi milik personal kita itu membuat engkau dan saya berpaling dari diri sendiri dan bersandar penuh kepada Allah dan kuasanya untuk menggenapi rencananya. Saudara perhatikan, siapa atau apa yang memegang kendali dan pimpinan atas hidup kita. Itu menjadi pertanyaan paling penting ketika saudara berserah total kepada Allah. Penyerahan total itu melibatkan suatu pertanyaan yang sangat penting. Secara esensial ada dalam diri kita. Siapa yang pegang kendali dan pimpin hidup saudara? Atau apa yang pegang kendali dan pimpin hidup kita? Kalau saudara punya iman yang sejati, saudara berani melangkah ke depan, saudara tidak boleh meletakkan diri saudara dan masa depan saudara kepada diri kita, kepada kekuatan kita, atau kepada harta benda kita, atau kepada bisnis kita, atau kepada keluarga kita, atau kepada kolega-kolega kita. Karena semuanya itu akan hancur, semuanya itu akan habis, semua itu akan binasa. Tetapi hanya satu yang menjadi sandaran kita, sebagaimana tadi poin besar yang kedua, yaitu Allah kita. Jadi penyerahan total kepada Allah adalah Allah panggil Israel untuk apa? Menghadapkan wajahnya kepada Allah, memandang hanya kepada Allah dan berserah total kepada Allah. Palingkan diri Israel daripada kekuatannya dan berpegang teguh kepada Allah. Lebih tepatnya, bukan kita yang berpegang kepada Allah, tetapi Allah yang memegang kita. Dia pegang kita sedemikian sehingga kita tetap terpelihara di dalam iman yang sejati. Dan konfirmasi daripada kehadiran Allah dan karyanya terjadi di dalam kehidupan Israel dan kehidupan kerohanian daripada Israel. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat indah di mana penyerahan total itu terlihat di dalam pengalaman hidup kita. Sama seperti Maria. Ketika dia berkata bahwa terjadilah padaku menurut perkataanmu, berarti dia siap terima.
Ya, seluruh pengalaman hidup selanjutnya adalah pengalaman hidup yang dikendalikan oleh Allah, pengalaman hidup yang dipimpin oleh Allah, pengalaman hidup yang di mana Maria mengimplementasikan firman di dalam kehidupannya. Dan kita tahu bahwa Maria mengandung pada akhirnya dan kemudian melahirkan Mesias. Bahkan dia menyaksikan seluruh perjalanan kehidupan Mesias sampai dengan Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Jadi itu berarti saudara, iman adalah iman yang melibatkan pengetahuan akan kebenaran, iman yang kemudian menyerahkan diri secara total kepada Allah, menerima firman secara utuh sebagai kebenaran personal kita, dan berpaling dari diri dan mengandalkan Tuhan saja. Dia yang pegang kendali, dia yang pimpin kita. Apapun yang terjadi, itu semua saudara serahkan kepada Tuhan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita secara personal maupun dalam kehidupan kita secara rohani, Allah bekerja di dalamnya. Ketiga, iman yang sejati adalah iman yang melibatkan ketaatan atau komitmen total kepada Allah. Kita lihat di situ di dalam ayat yang kelima dalam kitab Ulangan 31 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Jadi itu berarti iman yang sejati melibatkan ketaatan atau komitmen total kepada Allah. Dalam aspek apa? Keberanian untuk berjalan sesuai kehendak Allah. Allah minta Israel untuk apa? Lakukan dengan tepat apa yang disampaikan oleh Musa. Lakukan dengan tepat, itu berarti tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Iman yang sejati adalah iman yang berani berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Iman yang sejati juga adalah iman yang berani menanggung segala resiko atau bahaya yang mungkin dialami di masa yang akan datang sebagai akibat komitmen yang dia ambil. Dan iman yang sejati adalah iman yang berani untuk berharap kepada pertolongan Allah semata, sekalipun mustahil dalam pandangan manusia. Sekalipun mustahil dalam pandangan manusia. Saudara perhatikan, kemustahilan itu terjadi waktu, sekali lagi saya ambil contoh, tembok Yeriko mau diruntuhkan. Hanya keliling 7 kali. Ya. Apa yang terjadi? Allah runtuhkan. Israel tidak perlu ambil palu, pukul, kasih rubuh itu tembok. Allah yang runtuhkan. Sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang terlihatnya tidak mungkin oleh manusia. Tetapi mungkin bagi Allah. Dan bahkan cara Allah mengerjakannya pun mustahil bagi manusia. Saudara dan saya mungkin berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan hidup. Yang ada waktu di mana saudara dan saya dapat mengatasinya oleh hikmat yang Allah berikan. Tetapi ada waktu di mana saudara dan saya menemukan bahwa bagian ini adalah sesuatu yang sulit untuk saudara tangani. Bahkan saudara dan saya tidak melihat adanya jalan keluar di sana. Semuanya sepertinya buntu, semuanya sepertinya pintu-pintu tertutup. Tetapi Alkitab berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu berarti saudara, pengharapan, pertolongan bagi Israel perjanjian lama, bagi gereja perjanjian baru sampai selama-lamanya datang dari Allah semata. Ya, datang dari Allah semata. Karena itu iman adalah iman yang melampaui ketakutan, melampaui bahaya, melampaui segala resiko yang terjadi saudara. Iman berani berharap kepada Tuhan sekalipun yang dia temukan adalah sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang mungkin mustahil, sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Tetapi Allah berkuasa atas semuanya itu. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar mengenai melampaui ketakutan, kita melihat fakta peperangan, kita melihat Allah sebagai penjamin dan kekuatan utama daripada Israel yang memenangkan seluruh peperangan. Dan yang ketiga, iman yang harus Israel itu tunjukkan kepada Allah, yang menunjukkan bahwa Israel percaya kepada dia dan Israel berani menaati dia. Iman itu adalah sesuatu yang penting sekali. Kenapa? Karena apa yang kita ketahui, apa yang kita dengar, apa yang kita imani itu harus terjadi di dalam pengalaman hidup kita melalui iman yang kita percayai di dalam kebenaran yang sejati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Israel melampaui ketakutan dengan 3 bagian firman Tuhan yang sudah kita renungkan ini. Begitu juga gereja Tuhan pada hari ini. Kita menghadapi peperangan yang sama dan kita punya Tuhan yang sama dan kita juga punya iman yang sama dengan Israel yang siap untuk berhadapan dengan masa yang akan datang, dengan tantangan-tantangan yang akan datang dan dengan pergumulan yang beraneka ragam. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk anugerah firman yang Engkau berikan. Biarlah Roh Kristus menyertai kami dengan firman ini dan memberikan kepada kami kekuatan untuk berjalan di masa yang akan datang, menghadapi peperangan-peperangan yang begitu rumit di dalam kehidupan kita, khususnya peperangan secara rohani yang seringkali kami itu jatuh di dalam dosa. Tetapi biarlah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus kami dimampukan, oleh firman Allah kami dimampukan untuk menang atas seluruh pencobaan-pencobaan yang ada. Dan biarlah oleh kuasa Tuhan juga kami dapat mematikan dosa dan kami tidak terjebak di dalam pencobaan-pencobaan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.